wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ibu. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Ya, Bapak Ibu masih semangat ya? Masih Semangat Bu, masih semangat. semangat. Ya, demi kita bersama, kita harus ketemu lagi malam ini untuk kegiatan pembelajaran kita membahas yang kelanjutan dari yang kemarin. Untuk hari ini, Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan kita, saya minta salah satu untuk memimpin doa. Silakan Pak Dwi apa Pak Maid ini yang mau memimpin doa dulu. Monggo silakan Pak Dwi. Oke, terima kasih. Untuk kelancaran kita bersama, semoga kegiatan kita bermanfaat juga untuk kita semuanya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Terima Silakan kasih. Ibu. Ya, terima kasih Pak Dwi. Baik Bapak Ibu, saya izin share materi ya. Ya Bu. Bu Maria, maaf itu mic-nya masih mati Ibu Maria. Oh iya, diingatkan Pak Dwi. Oh ya Pak Dwi, nanti siapkan ice breaking ya. Oke, Ibu. Iya. Sudah munculkah? Sudah Bu, siap muncul. Sudah Bu. Oke, ini. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang prinsip asesmen. Di akhir sesi ini, Bapak Ibu diharapkan akan paham tentang 5 prinsip asesmen dan alur asesmen. Untuk yang pertama, yang mau kita pelajari adalah 5 prinsip asesmen. Di sini yang dipelajari prinsip pembelajaran dan asesmen, kemudian 5 prinsip asesmen, dan keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Untuk yang pertama, 5 prinsip pembelajaran. Pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai kebutuhan belajar, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Kemudian yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, mendorong pengembangan kapasitas belajar. Kemudian yang ketiga, kegiatan belajar itu mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks kehidupan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Kemudian, prinsip yang terakhir dari prinsip pembelajaran yaitu pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian, prinsip asesmen itu juga ada 5. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Di sini biasa ya kalau umpan balik paling tidak setiap 1 semester kan orang tua harus menerima informasi hasil belajar siswa dalam bentuk rapor ya Bapak Ibu. Kemudian asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, asesmen juga harus dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya, memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pembelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya, termasuk naik atau tidak naiknya siswa pada saat akhir tahun pembelajaran. Kemudian yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen,
dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Artinya, asesmen yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru itu nggak boleh cuman praktek aja. Kalau misalnya olahraga, tapi pada saat pelajaran olahraga juga ya ada teorinya, makanya ujiannya juga ada teori dan ada praktek. Kemudian yang kelima, prinsip asesmen itu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, percuma melakukan asesmen kalau tidak untuk memperbaiki pembelajaran, tidak bisa mengukur pencapaian peserta didiknya. Kemudian 5 prinsip asesmen. Yang pertama, asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran, menyediakan informasi sebagai umpan balik untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Di sini, guru harus merancang pembelajaran berdasarkan hasil asesmen. Kemudian asesmen itu dikembangkan sejak awal perencanaan pembelajaran, sehingga kegiatan asesmen terintegrasi dan berkaitan erat dengan pembelajaran. Kemudian ada keterkaitan antara tujuan pembelajaran dengan asesmen yang dirancang, termasuk dengan kriteria penilaian hasil belajar siswa, kemudian asesmen harus terintegrate sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, kemudian asesmen harus memberikan pengaruh pada apa dan bagaimana peserta didik belajar dan juga sebaliknya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau melihat ya, ada warna kuning yang di blok kuning ini adalah asesmen, kemudian yang hijau itu adalah perencanaan pembelajaran, dan yang biru adalah kegiatan pembelajaran. Ada siklus. Jadi di sini tolong Bapak Ibu ungkapkan pendapat Bapak Ibu mengenai rangkaian asesmen, perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar itu merupakan suatu siklus yang berkelanjutan. Nah, kalau dari kata-kata ini dan melihat gambar ini, menurut Bapak Ibu, kok bisa dikatakan suatu siklus yang berkelanjutan? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang mau mengungkapkan pendapatnya, kenapa enggak garis lurus aja? Horizontal atau vertikal, kenapa harus berupa siklus? Monggo, siapa ini? Pak Maid, Pak Dwi, atau Bu Maria? Saya boleh, Bu? Oh, silakan, Pak Saya Dwi. coba jawab. Oke. Iya. Jadi asesmen, perencanaan, dan kegiatan belajar sebagai siklus berkelanjutan adalah, yang pertama adalah dari asesmen, itu nanti hasil dari asesmen akan menjadi tolak ukur untuk membuat perencanaan pembelajaran. Kemudian perencanaan pembelajaran dilaksanakan dalam kegiatan belajar, dan kemudian hasil dari kegiatan belajar ini akan diasesmen, dan kemudian hasilnya lagi akan perencanaan pembelajaran lagi, dan itulah mengapa disebut dengan siklus yang berkelanjutan. Begitu, Ibu. Oh, jadi Terima muter-muter kasih. ya. Jadi Muter-muter. asesmen, ya terima kasih Pak Dwi. Jelas ya Bapak Ibu bahwa asesmen itu jadi awal mula untuk menentukan suatu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajarannya itu dilaksanakanlah kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran juga harus diasesmen lagi, dinilai lagi siswanya apakah tercapai atau tidaknya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saya lanjut. Untuk yang kedua, prinsipnya adalah asesmen perlu dirancang dan dilakukan sesuai dengan tujuan. Jadi tujuannya apa Bapak Ibu? Kalau untuk mendorong proses belajar, kemudian menjadi bagian dari pembelajaran, mengembangkan kemampuan metakognitif dan refleksi, maka digunakanlah asesmen formatif. Jadi dilihat tujuan dari pelaksanaan asesmen itu apa, maka bisa menentukan jenis asesmen yang harus dilakukan. Kalau untuk menilai hasil belajar dan mengambil keputusan di akhir suatu tahap, itu dilakukanlah asesmen sumatif. Kemudian, jika untuk menentukan kebutuhan belajar dan membentuk program pembelajaran individual peserta didik, maka digunakanlah asesmen diagnosis. Jadi, ada asesmen formatif,
asesmen sumatif, dan asesmen diagnosis. Ketiga asesmen ini selalu mengacu pada capaian pembelajaran yang akan dicapai. Kemudian Bapak Ibu, prinsip yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, valid, dan dapat dipercaya. Memberikan informasi yang kaya bagi guru, peserta didik, dan orang tua mengenai kemajuan dan pencapaian pelajaran, serta keputusan tentang langkah selanjutnya. Di sini, asesmen harus adil, artinya penilaian itu tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus, serta berbeda latar belakang, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Artinya Bapak Ibu, guru itu harus objektif ya, jangan subjektif. Biasanya kalau yang perempuan, karena gurunya perempuan, yang nilai perempuan lebih tinggi. Atau karena yang satu suku, Jawa dengan Jawa atau Lampung dengan Lampung, yang Lampung lebih tinggi lah karena saya orang Lampung. Nah ini Bapak Ibu harus dihilangkan. Kemudian prinsip yang berikutnya itu asesmen memiliki validitas yang tinggi sehingga informasi yang dihasilkan juga terpercaya. Kemudian reliable, itu dapat dibandingkan hasilnya karena konsisten. Kemudian harus adil dan objektif, itu menggunakan kriteria dan prosedur yang logis, sistematis, dan jelas dengan pengaruh subjektivitas penilai yang rendah. Nah, ini Bapak Ibu tadi ya, terbebas dari rasa-rasa yang dimiliki oleh penilai. Kemudian prinsip yang keempat, asesmen sebaiknya meliputi berbagai bentuk tugas, instrumen, dan teknik yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Jadi di sini Bapak Ibu, guru harus mempunyai atau diberikan otonomi yang luas. Jadi kepala sekolah jangan saklek, kepala sekolah nggak perlu menentukan. Biarlah guru yang menentukan jenis asesmennya itu apa. Guru pasti sudah punya pertimbangan. Antara lain pertimbangannya itu adalah karakteristik mata pelajaran, kemudian karakteristik dan kemampuan peserta didik, capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya, serta sumber daya dukung yang tersedia. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu guru meminta kebutuhan belajarnya karena memang mau praktek, asesmennya harus praktek, ya Bapak Ibu kepala sekolah harus menyediakan biar capaian pembelajaran gurunya tercapai. Kemudian yang kelima, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik itu bersifat sederhana dan informatif. Di sini memberikan informasi yang bermanfaat untuk peserta didik dan orang tua, dan data yang berguna untuk penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran. Di sini penting Bapak Ibu, guru diharapkan mampu menerapkan moderasi dalam asesmen, yaitu memastikan antar guru mampu melakukan asesmen secara adil dan konsisten dengan menggunakan kriteria tertentu, melakukan komunikasi, konfirmasi, dan klarifikasi antar guru. Ini Bapak Ibu harus ditanamkan ya kepada Bapak Ibu gurunya nanti di sekolah. Nah, kemudian hasil penilaian itu memberikan makna yang relatif sama untuk semua mata pelajaran. Misalnya, nilai 100 bermakna sama antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran tertentu lainnya. Artinya kalau misalnya dia 100, nilai paling tinggi 100, ya semua mata pelajaran 100. Jangan ada yang ngasih poin bahasa Indonesia 100, matematika 10. Maka berbeda angka maknanya. Kemudian laporan kemajuan belajar itu mengacu pada ketercapaian kompetensi berdasarkan hasil asesmen formatif dan sumatif. Kemudian asesmen itu mudah dipahami dan memberikan informasi yang utuh bagi orang tua. Asesmen juga harus menjawab kebutuhan peserta didik akan umpan balik yang memotivasi untuk mengembangkan diri. Kemudian yang perlu jadi catatan, asesmen itu harus mudah dilakukan oleh guru. Jadi gurunya ditekankan nggak usah neko-neko, kalau nggak bisa maksa, jangan maksa ya. Kalau memang nggak bisa praktek, jangan praktek.
mau melakukan asesmen IPA itu misalnya mau praktek tentang listrik, lawang listriknya aja nggak ada, kok mau praktek listrik kan, yaitu namanya maksa. Kemudian yang materi berikutnya itu adalah keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran itu dirancang dengan mempertimbangkan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajarnya, serta mencerminkan karakter dan perkembangan mereka. Di sini, asesmen dirancang berpusat pada kompetensi siswa. Kemudian peserta didik dapat melanjutkan ke kelas di atasnya sesuai dengan ketercapaian tujuan pembelajaran yang dikelompokkan ke dalam kriteria mulai berkembang, mahir, dan sangat mahir. Kemudian, peserta didik diberikan intervensi sesuai dengan tingkat kompetensinya. Kemudian, pemberian intervensi ini dapat dilakukan sebelum pemberian laporan kemajuan belajar maupun saat pelaksanaan pembelajaran tingkat selanjutnya. Keterkaitan asesmen dengan pembelajaran yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas belajar peserta didik dan kapasitas mereka untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu ditanamkan. Yang pertama, menanamkan growth mindset ya. Kemudian di sini pola pikir tumbuh. Keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang ketiga, kegiatan belajar mendukung perkembangan kognitif dan karakter peserta didik secara berkelanjutan dan holistik. Di sini ada beberapa hal yang disoroti bahwa asesmen itu sebagai bagian dari pembelajaran yang mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Kemudian menerapkan nilai-nilai yang sesuai untuk mengembangkan karakter dan kompetensi yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila. Apa saja Bapak Ibu? Ini kayaknya serius banget. Yang ya Lagi masuk konsentrasi apa Bu saja? soalnya. Apa saja yang masuk dalam profil pelajar Pancasila? Ini memang tujuan utama kita ya. Sekolah penggerak ya Bu ya. Iya, sekolah penggerak sesuai dengan yang dicanangkan Mas Menteri. Apa saja Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Yang Eh, pertama, boleh acak lah. Ayo. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ya. Oh, iya. Bagus, Pak Dwi. Berikutnya, Pak Maib, Bu Maria, ayo jangan tegang. Apa saja profil pelajar Pancasila? Ada, ayo, buka contekannya dulu boleh Bu? Oh, iya. Boleh. Apa saja Bapak Ibu? Ini harus diingat ini. Ya Bu, ada mandiri juga Bu. Oh, mandiri ya. Terus apa lagi Ya, selain mandiri? ada gotong royong. Nah, ini gotong royong yang sudah mulai luntur. Harus kita tingkatkan lagi gotong Nah, royong. oh, Yuk, kalau selain di mandiri dan gotong royong, ada kreatif Bu, kreatif dan Berinovasi, apa lagi? Inovasi, berkebinekaan global, berkebinekaan, global. dan Yang terakhir satu lagi, bernalar kritis. bernalar kritis. Ya, kalau sudah nalarnya udah kritis, nanti muncul inovasinya ya. Oke. Yang keempat, sedikit lagi Bapak Ibu. Atau biar nggak ngantuk, coba ice breaking dulu. Pak Dwi lagi nih kayaknya, biar yang lainnya Oke, nggak ya, ngantuk ini. Ice ya breaking karena dulu kita hari Bapak. ini di sesi ini saya jadi petugasnya Bu. Iya, silakan. Petugasnya dibuat sama Pak Dwi Siap. ini. Saya stop screen dulu ya. Ya, Apa? boleh. Ya, boleh. Ya. Ya, terima kasih Ibu Fasilitator, Bapak Ibu masih semangat ya? Mas semangat, Oke, masih. masih semangat karena hari ini sesi ini saya menjadi petugas ice breaking. Jadi
Saya izin sambil presentasi ya, Bapak Ibu, biar tidak kaku. Iya. Jadi kita ketawa-ketawa dulu. Oke, jadi malam ini sudah muncul Bapak Ibu? Iya, sudah. Sudah. Silakan, ayo. Saya boleh Oke. ikutan nebak gambarnya nggak ini? Saya boleh Boleh. ikutan ya? Boleh Ibu fasilitator. Iya. Oke, jadi kita akan tebak gambar Bapak Ibu. Jadi nanti ada gambar dan kita tebak kata-katanya apa gitu ya. Bisa dipahami? Iya. Oke. Yang pertama adalah oke. Ada yang bisa? Langsung sebutkan saja. Apa kata-katanya? Adu domba. Adu domba. Kita lihat. Oh, Iya. Gitu. Oh, Adu hanya domba. Oh, gambarnya Iya, adu. dipadukan dengan anunya ya, kalimatnya Iya, ya. pokoknya ada kata, ada gambar, kita tebak kata gitu ya. Tebak Oke. Dari gambar, tebak gambar ini. Gitu. Jadi adu hanya disilang Domba. terus ada domba. Jadi adu domba. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, Oke, jadi pertama oke. mungkin masih belum paham ininya. belum Kemudian connect ini ya. iya. Belum Yuk. connect ya, Bu. Apa ini? Iya, bisa ditebak. Pas ya ini. Pas atau Tropi. ya ada? Lanjut. Medali Oh. karate. Oh, Ada iya, medali saya dan tanya ada dong. karate. Jadi medali karate. Lanjutnya Bu, Pak. Buku matematika. Buku ajar. Buku ajar. Oke, Ya. ada yang lain? Jawaban lain? Masa buku matematika? Bahan Buku ajar. matematika. Bahan ajar. Bu Maria Apa, mungkin Ibu? bisa menebak? Oke, kita menghitung. Ini kan Oh, matematika menghitung, iya benar. menghitung buku. Lanjut. Arah jalan. Arah jalan. Ada Jalan jawaban lurus. lain? Jalan lurus. Apa ini? Jalan lurus. Simpangan jalan. Bah, mantap. Persimpangan jalan. Simpangan Luar jalan. biasa ibu kita ini ya. Masih adakah? Oh, ada. Apa ini? Ada kegiatan dan ada sesuatu di situ. Alamat. Tulis alamat. Tulis alamat Apa, Pak? atau menulis surat. Menulis Menulis surat. dan ada surat. Ayo Bapak Ibu, lebih semangat, lebih semangat. Aduh. Apa ini? Oke. Yuk. Jadwal. Jam terbang. Woi, mantap. Bapak ini jam terbang. Jam terbang. Tapi nggak berani Gampang terbang. banget. Ini kayaknya yang terakhir Bapak Ibu. Ayo. Bunga turun. Bunga turun. Bunga mawar. Mawar apa? Mawar turun. Mawar turun. Oke, lowongan terus ada yang dicoret. Oh. Kira-kira? Lah ya. Ini bunga apa ya? Bunga lo. Bunlo. Bunlo. Bunga lo. Bunga lo ya. Oke, sudah selesai. Itu adalah ice breaking kita pada sesi ini. Ya, Ibu. Ya, ice breakingnya. Sudah semangat lagi Bapak Ibu. Saya Semangat, lanjutkan Bu. Semangat, sedikit materi. Ya, sedikit materi ya. Sebentar. Silakan Ibu. Ya, saya lanjutkan materinya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Bisa terbaca? Sudah Bu. Oke. Jadi di sini keterkaitan asesmen dengan prinsip pembelajaran yang keempat. Pembelajaran yang relevan itu adalah pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks kehidupan,
menghargai budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, ini Bapak Ibu, ya, yang harus diingat betul bahwa semua kegiatan pembelajaran kita itu selalu berpusat pada siswa, termasuk dengan asesmen yang kita rancang. Kemudian kita juga harus biasa melibatkan orang tua, masyarakat, itu sebagai mitra. Kemudian lingkungan belajar itu juga harus dibangun sehingga anak itu merasa nyaman, merasa aman di lingkungan sekolah. Jadi mereka betah di sekolah. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, yang terakhir ini keterkaitan antara asesmen dengan prinsip pembelajaran, bahwa pembelajaran itu harus berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Di sini Bapak Ibu harus membangun wawasan peserta didik tentang isu-isu di tingkat global dan menumbuh kembangkan rasa peka mereka terhadap masalah dan kesadaran akan kebutuhan diri sendiri, lingkungan, dan dunia itu yang harus lebih baik. Kemudian juga ditumbuhkan rasa bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan asesmen. Jadi Bapak Ibu, alur yang selanjutnya kita akan belajar tentang asesmen dalam alur penerapan pembelajaran. Di sini Bapak Ibu ada tahap persiapan, mulai dari sekarang yang tahap ini yang sedang kita lakukan yaitu komite pembelajaran, kepala sekolah, pengawas sekolah, dan guru itu mengikuti pelatihan pembelajaran. Kemudian ini saat ini yang sedang kita lakukan Bapak Ibu ya. Kemudian komite pembelajaran ini akan memfasilitasi dengan program IHT bagi seluruh guru yang ada di sekolah. Kemudian kepala sekolah memfasilitasi pembentukan atau penyegaran komite sekolah. Kepala sekolah memfasilitasi penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Ini tahap persiapan yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah, setelah tahap persiapan selesai, maka masuk ke tahap pelaksanaan. Di sini Bapak Ibu dimulai dari penetapan capaian pembelajaran dan alur belajar, kemudian asesmen untuk mengetahui posisi murid kita ini di awal dan akhir siklus pembelajaran. Posisinya ada di mana Bapak Ibu ya? Harus di asesmen dulu, dinilai dulu. Kemudian setelah dinilai, Bapak Ibu harus merefleksikan dan menetapkan tujuan belajar dan bentuk asesmen untuk tercapainya tujuan tersebut. Di awal kan penetapan capaian pembelajaran dan alur pembelajaran, setelah itu di asesmen, kemudian direfleksi. Setelah itu memilih dan menetapkan perangkat ajar serta aktivitas pembelajaran. Lalu sosialisasikan target belajar kita kepada siswa dan kepada wali murid, serta menyepakati keterlibatan orang tua atau komunitas pendidikan. Kemudian yang di tahapan terakhir yaitu pelaksanaan pembelajaran dan asesmen untuk memonitor kemajuan belajar murid selama proses pembelajaran berlangsung. Setelah tahap pelaksanaan ini selesai, maka Bapak Ibu akan masuk ke tahap evaluasi. Tahap evaluasi ini berfungsi untuk selain untuk evaluasi juga untuk refleksi capaian target belajar. Sudah tercapai atau belum nih capaian target belajar siswanya. Kemudian evaluasi dan refleksi itu juga dilakukan untuk melihat dukungan orang tua terhadap target belajar itu sebatas mana. Kemudian evaluasi dan refleksi kinerja komite pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu, materi tentang asesmen dan penerapan pembelajaran. Oke, untuk kegiatan belajar kita, materinya cukup di sini. Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau didiskusikan, monggo.
Pak Mait angkat tangan, Bu. Oh, nggak bisa lihat. Iya. Ya wes, monggo. Monggo Pak Mait. Oke. Jadi dari penjelasan pemateri Bu Herlin tadi cukup bisa dipahami. Namun ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan mengenai beberapa asesmen tadi yang perlu dihilangkan, seperti yang Bu Herlin contohkan tadi. Dalam pemberian penilaian harus betul-betul objektif, tidak memandang itu karena ada keterkaitan suku atau keterkaitan agama dan lain halnya. Nah, secara umum yang akan saya mau tanyakan di sini, Bu, ini yang umum terjadi dan ini juga terjadi di sekolahan saya sendiri. Biasanya siswa itu kan kebanyakan mau belajarnya itu ketika ada ulangan. Nah, ketika nggak ada ulangan, mereka nggak mau belajar, terkesan santai-santai saja mereka. Ketika kita sudah buat jadwal ulangan dan ujian, baru mereka kerasa kurus mau belajar. Nah, jadi yang saya tanyakan, menurut Ibu Herlin, bagaimana caranya menghilangkan kebiasaan siswa saya itu yang biasanya mau belajar ketika mau ulangan saja? Tolong diberikan penjelasan, Bu, gimana kira-kira biar bisa saya terapkan di sekolahan aku, gitu. Makasih. Oke, kalau untuk sekolahan yang lain sama. Kalau Pak Dwi sekolahnya gimana? Begitu juga? Itu rahasia umum, Bu. Ya. Iya. Jadi memang apa ya? Kalau guru terbiasa hanya menekankan asesmen atau penilaiannya itu pada asesmen sumatifnya saja, maka anak juga akan terbiasa, cuman ulangan harian. Nanti anak-anak ujung-ujungnya juga nanti ngelihatnya di semesterannya aja yang gede. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus juga menekankan ke siswa. Sekarang pembelajarannya itu diubah paradigmanya. Jadi lebih menekankan kepada proses. Jangan hanya terpaku pada hasil akhirnya saja. Jadi memang harus berubah dulu itu dari gurunya dulu, kemudian siswanya juga dikasih tahu bahwa selain nanti di akhir ada asesmen sumatif, di pembelajaran di awal itu ada asesmen diagnosis untuk memproyeksikan bahwa kebutuhan siswa itu apa, kemudian belajarnya nanti bagaimana. Di tengah-tengah Bapak Ibu gurunya itu harus terbiasa memberikan penilaian atau asesmennya ini. Jadi proses penilaiannya jangan hanya 6 bulan sekali. Jadi kalau bisa setelah selesai satu capaian pembelajaran, maka Bapak Ibu gurunya harus langsung melakukan asesmen. Dari 30 anak misalnya dalam satu kelas, berapa orang yang sudah mencapai satu capaian pembelajaran. Jadi mereka akan terbiasa, kalau mereka sudah terbiasa, maka mereka tidak lagi memperhitungkan, ini ulangan harian, ini nggak penting, nanti di akhir aja. Nah, jadi karena mereka sudah terbiasa. Oke, Bapak Ibu, begitu ada yang mau menambahkan? Boleh? Jadi kesimpulannya sistem penilaiannya prosesnya harus dirubah gitu, Bu ya. Jadi setiap ini aja nggak 6 bulan sekali gitu ya. Jangan Bapak Ibu. Jadi harus ditekankan ada perubahan sistem. Cara penilaian supaya mereka lebih giat lagi gitu, Bu ya. Lebih bertanggung jawab terhadap materi. Benar, Oke, jadi siap. setiap hari harus dikasih motivasi. Salah satu motivasinya apakah ada pemberian tugas atau dengan sering melakukan penilaian. Penugasan. Iya. Oke. Siap, terima kasih Bu. Mudah-mudahan bisa aku terapkan di sekolahan aku. Oke, silakan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Cukup? Oke, kalau cukup, terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Alhamdulillah semangat semua. Mudah-mudahan ini bisa jadi bekal buat Bapak Ibu untuk belajar di rumah. Terima kasih. Saya tutup ya Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Bu. Terima kasih, Bu Herlin. Jangan lupa Bapak Ibu. Itu. Ya Allah. Jangan lupa share ya, dikirim ya. Iya. Punya Pak Dwi dengan Bu